Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Herdiningsih dengan nomor BP 2014004013. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi dengan dosen Bapak Faradika. 1. Era informasi perubahan. Perkembangan peradaban manusia terasa begitu cepatnya. Kita tentunya mengenal masyarakat primitif. Pada era itu, seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus ditukar dengan barang lainnya. Kemudian meningkat ke masyarakat agraris, kemudian masyarakat industri. Dari masyarakat industri loncat ke masyarakat informasi. Dengan era informasi ini semuanya menjadi serba, yaitu serba murah, cepat, tepat, dan akurat. Di era globalisasi saat ini, media massa mempunyai peranan penting dalam membentuk pola hidup masyarakat. Media virtual community menjadi patokan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, terutama bagi masyarakat informasi. Mereka dengan mudah dapat mengakses segala informasi yang mereka butuhkan. 2. Ciri era informasi menjadi alat komoditi. 1. Distribusi informasi berubah dari tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi sebagai berikut. A. Terbaru, B. Jurnal, C. Prediksi. 2. Sistem layanan berubah dari manual ke elektronis. 3. Kompetisi bersifat global dan ketat. 4. Sektor ekonomi bergeser dari penghasil barang ke pelayanan jasa. 5. Interaksi langsung antara penyedia dan pemakai. 6. Kualitas sumber daya manusia ditentukan pada kemampuan meramu informasi. 7. Kepercayaan dan kepuasan customer menjadi tujuan utama. 8. Pengambilan keputusan berbasis pada teknologi informasi. Yang ke-9, terbentuknya komunitas masyarakat maya. Yang ketiga, dampak positif era informasi. Yang pertama, menghimpun keluarga dan teman. Yang kedua, keluarga, famili, dan saudara yang tersebar di berbagai lokasi dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial. Yang ketiga, sebagai media penyebar informasi. Dan yang keempat, informasi yang terbaru dan up-to-date dengan sangat mudah tersebar melalui sistem jejaring sosial. Yang kelima, memperluas jaringan pertemanan. Yang keenam, dengan menggunakan jejaring sosial, pengguna bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang-orang yang belum dikenal dari berbagai penjuru dunia. Selain itu, media sosial juga dipakai sebagai sarana berkomunikasi teman-teman lama untuk reuni. Yang ketujuh, sebagai media promosi dalam bisnis. Yang kedelapan, banyak pengguna menjajakan barang dagangannya melalui media sosial sehingga memunculkan pengusaha kecil. Yang kesembilan, media pertukaran data. Yang ke-10, dengan menggunakan jejaring situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat. Yang keempat, dampak negatif dari era informasi. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbully. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Dan yang ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang kedelapan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Yang kesembilan, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Yang kelima, kunci keberhasilan era informasi. Yang pertama, mengisi waktu untuk menambah pengalaman. Yang kedua, jangan mudah berpuas diri, tapi pertajam skill. Yang ketiga, terus tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, terus bangkitkan motivasi diri. Yang kelima, berhenti terus menyalahkan siapapun. Yang keenam, selalu tekun dan gigihlah. Yang keenam, gambaran umum masyarakat informasi. Istilah masyarakat informasi sering dipakai untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang sama atau kompatibel untuk berbagai kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang. Teknologi tersebut mempunyai kemampuan untuk mengirim, menerima, dan pertukaran data digital dengan cepat antara tempat-tempat terlepas dari jarak. Di bidang bisnis, sebagian besar transaksi keuangan seperti yang dilakukan perbankan telah menggunakan teknologi informasi, seperti layanan bank internet, mobile banking, dan lainnya.
Manusia modern tak bisa lepas dari teknologi informasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang dilakukan melalui mailing list, email, serta berinteraksi dengan komunitas dunia maya. Jadi bisa dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan manusia modern dengan menggunakan teknologi baru. Hal ini memiliki implikasi pada segala aspek kehidupan masyarakat dan mengubah cara manusia modern dalam melakukan berbagai aktivitas di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan dalam memanfaatkan waktu luang untuk mengkonsumsi dan memproduksi informasi. Yang ketujuh, ciri masyarakat informasi. 1. Kebutuhan akan informasi sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat, baik untuk berinteraksi antar manusia maupun untuk menunjang kegiatan pekerja, kegiatan sosial, pengajaran, serta aktivitas lainnya. Yang kedua, masyarakat informasi bergantung pada inovasi teknologi yang terus berkembang. Yang ketiga, spasial. Masyarakat informasi terhubung dengan lokasi yang mempunyai efek pada pengorganisasian waktu dan luang. Yang keempat, okupasional. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat informasi menyebabkan perubahan dalam ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di bidang informasi. Yang kelima, masyarakat informasi mengalami perubahan siklus budaya dalam kehidupan sehari-hari karena ketersediaan informasi dari berbagai saluran media termasuk media sosial. Yang kedelapan, perbedaan masyarakat agraris, industri, dan masyarakat informasi. Yang pertama, dilihat dari sumber daya yang diolah. Masyarakat agraris mengolah air, angin, tanah, dan manusia. Masyarakat industri mengolah listrik dan bahan bakar. Masyarakat informasi mengolah transmisi data dan komputer. Yang kedua, dari sumber daya yang dibutuhkan. Masyarakat agraris membutuhkan sumber daya bahan mentah atau alam, sedangkan masyarakat industri membutuhkan sumber daya modal. Yang masyarakat informasi membutuhkan pengetahuan. Yang ketiga, dilihat dari mode produksi dalam bidang ekonomi. Masyarakat agraris memproduksi pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan. Masyarakat industri, produksi, distribusi barang, konstruksi berat, transportasi, perdagangan, asuransi, real estate, kesehatan, asuransi. Yang ketiga, masyarakat informasi, penelitian, pendidikan, pemerintahan. Yang keempat, keahlian sumber daya manusia yang diperlukan. Yang pertama, masyarakat agraris, petani, pekerja tanpa skill tertentu. Yang kedua, masyarakat industri, ahli mesin, pekerja dengan skill khusus. Dan yang ketiga, masyarakat informasi, pekerja profesional dengan skill tinggi. Yang kelima, dilihat dari teknologi. Masyarakat agraris memiliki teknologi alat-alat manual. Masyarakat industri memiliki teknologi mesin. Masyarakat informasi memiliki teknologi yang cerdas. Yang keenam, prinsip perkembangan. 1. Masyarakat agraris tradisional. Masyarakat industri, pertumbuhan ekonomi. Masyarakat informasi, penerapan pengetahuan dalam teknologi. Yang kesembilan, sudut pandang masyarakat informasi. Ada 5 faktor yang menggambarkan masyarakat informasi menurut Frank Webster dalam bukunya Theories of Information Society pada tahun 2002. Yaitu yang pertama teknologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga pekerjaan, yang keempat spasial, yang kelima budaya. 10. Masyarakat informasi dari sudut pandang teknologi. Yang pertama, konsepsi teknologi berpusat pada serangkaian inovasi yang telah muncul sejak tahun 1970-an. Yang kedua, revolusi teknologi informasi menyebabkan tersebarnya teknologi komunikasi dan hal tersebutlah yang dapat menginspirasi terciptanya masyarakat baru. Yang ketiga, internet sebagai sebuah hasil dari inovasi teknologi informasi dapat memunculkan masyarakat baru, di mana internet sebagai alat untuk demokratisasi pendidikan dan lain sebagainya. Yang keempat, banyak yang keberatan mengenai konsep teknologi dalam masyarakat informasi dalam hal pernyataan bahwa di era tertentu teknologi yang pertama ditemukan dan kemudian berdampak pada masyarakat sehingga menggerakkan orang-orang untuk merespon dan menyesuaikan ke yang baru. Yang kedua, adanya pendekatan teknologi di mana teknologi dianggap sebagai dinamika sosial utama. Secara demonstratif, teknologi tidak menjauhkan diri dari ranah sosial. Sebaliknya, teknologi adalah
bagian integral dari sosial itu sendiri. Yang ke-11, masyarakat informasi dari sudut pandang ekonomi. Teknologi dan ekonomi saling berhubungan. Pesatnya pertumbuhan internet terutama dengan kapasitas untuk secara bersamaan mempromosikan keberhasilan ekonomi, pendidikan, dan proses demokrasi. Dengan berkembangnya informasi menimbulkan kemudahan dalam perdagangan dan tentu saja menimbulkan keberhasilan ekonomi. Suatu masyarakat informasi dapat dilihat dengan keberhasilan ekonominya. Selain itu, dalam masyarakat informasi juga terjadi perubahan ekonomi dari old economy menjadi new economy. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.